Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera, semoga kalian sehat selalu ya. Oke, baik, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke, baik. Kita mulai saja pembahasannya tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, dari uraian sebelumnya, kalian tentu sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Ya. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden itu sangat kuat. Karena apa? Karena presiden merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, ya. Jadi, seorang presiden itu harus mempunyai kewenangan yang sangat banyak, ya. Berikut Bapak uraikan kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, dari kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, yaitu memegang kekuasaan yang tertinggi di atas darat, angkatan laut, dan angkatan udara, yaitu ada di pasal 10. Kemudian, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, itu berada di pasal 11 ayat 1. Kemudian membuat janji internasional lainnya dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 2. Menyatakan keadaan bahaya, itu ada di pasal 12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR, itu ada di pasal 13 ayat 1 dan 2. Kemudian menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, berada di pasal 13 ayat 3. Memberi grasi, rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, itu berada di pasal 14 ayat 1. Dan yang terakhir, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR pada ayat 14 ayat 2, pasal 14 ayat 2. Dan yang terakhir, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang pada pasal 15. Selanjutnya, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1 mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 1 menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat 2 membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pasal 16 mengangkat dan memperhatikan menteri-menteri. Pasal 17 ayat 2 membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU. Pasal 20 ayat 2 dan 4 mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23 ayat 2 meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23F ayat 1 menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Pasal 24A ayat 3 mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3, dan yang terakhir, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Pasal 24C ayat. Baik, tadi kita sudah tahu bahwa tugas dan wewenang presiden itu sangat banyak sekali. Nah, ini tidak akan mungkin dikerjakan sendiri.
Oleh karena itu, Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Nah, Presiden Republik Indonesia itu dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengan melalui pemilihan umum serta membentuk beberapa kementerian dengan yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Lalu apa tugas Kementerian Negara Republik Indonesia? Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, berikut Kementerian Negara Indonesia Republik Indonesia, tugas dan wewenangnya ya. Yang pertama ada menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dan pusat sampai ke daerah. Yang kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab pengawasan atau pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, dan yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan di bidangnya. Nah ini merupakan tanggung jawab ya atau tugas urusan dari Kementerian Negara Republik Indonesia ya. Nah, sedangkan pada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab kementerian adalah yang pertama, urusan pemerintah yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Itu yang menjadi tanggung jawab dari kementerian. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya itu mengenai agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenaga kerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, dan lain-lain sampai ke perikanan itu juga merupakan urusan atau tanggung jawab dari kementerian. Dan yang ketiga, mengurusi perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara sampai ke pembangunan dan kawasan atau daerah tertinggal. Nah, ini tiga ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Negara yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa menteri. Nah, bagaimana atau seperti apa Pak klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia? Nah, menurut atau berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Ya. Nah, pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 negara. Ya betul. Kementerian maksudnya 34 kementerian negara, ya. Jadi memang tidak boleh lebih dari 34. Oke, ya. Nah, berikut Bapak akan jelaskan tentang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
Kemudian ada juga kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Ya. Ada Kementerian Agama, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kemudian ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan yang terakhir ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membentuk presiden atau untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan dan atau atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, kementerian ini menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi pemerintahan. Di antaranya ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretaris Negara. Selain itu, kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya. Nah, kementerian koordinator ini terdiri ada beberapa kementerian. Yang pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan yang terakhir ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nah, selain lembaga kementerian, di negara Indonesia juga ada lembaga pemerintah non kementeriannya, ya. Nah, selain memiliki kementerian, lembaga pemerintahan itu kan dulunya itu namanya lembaga pemerintahan non departemen, ya. Nah, lembaga pemerintahan non kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait, ya. Adapun di sini ada 31 lembaga pemerintahan non kementerian, ya. Ada ANRI, ya, itu di bawah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian ada BIG, ada Badan Informasi Geospasial, ada Badan Intelijen Negara atau BIN, ada Badan Kepegawaian Negara. Nah, nanti ini masuk di bawah koordinator atau koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada BKKBN, ada BKPM, ada Bokus Surtanal, ada BMKG, BNN, BNPB, BNPT, BNP2TKI, kemudian BPOM, ada BPTN, ada BPKP, ya. Ini silakan kalian baca, ya, lembaga-lembaga pemerintah non kementerian, ya. Ada
Bapedal, ya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, itu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Ada BPPT, Bappenas, BPN, BPS, Basarnas, ya. Ada BSN, Batan, Bulog. Nah, Bulog ini ternyata singkatan loh, Badan Urusan Logistik. Nah, dia itu berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ya, ada LAN, Lembaga Administrasi Negara, ada LIPI, ada Lemhanas, ada LKPP, ada LAPAN, ada Lemsanek, dan ada Perpusnas, ya, atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, itu di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, silakan kalian baca sendiri tentang lembaga pemerintah non-kementerian. Baik, itulah pembahasan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Semoga kalian paham apa yang Bapak bahas barusan, ya. Kalau memang belum paham atau belum mengerti, silakan kalian boleh tanyakan langsung kepada Bapak, ya. Bapak cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.